Selamat pagi Ibu Setia dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan chapter 1 mengenai Introduction to Leadership. Anggota kelompok terdiri dari Ada Irvin dengan NIM 2021 50154, Yolanda Ferawati dengan NIM 2021 50204, Chris Aulia dengan NIM 2021 60168, dan saya sendiri Trisela Katarina dengan NIM 2020 50247. Next. Nah, berikut ini adalah materi-materi chapter 1 yang akan kelompok saya sampaikan. Dimulai dari pembahasan pertama mengenai mengapa kita membutuhkan kepemimpinan, apa itu kepemimpinan dan elemen-elemen yang ada di kepemimpinan, seperti apa realitinya terhadap pemimpin, bagaimana kepemimpinan berbeda dari manajemen, serta teori-teori, seni, dan ilmu dari kepemimpinan. Next. Oke, pembahasan pertama, mengapa kita membutuhkan kepemimpinan? Nah, sejatinya kepemimpinan itu melibatkan orang-orang dalam suatu hubungan, di mana di dalamnya ada pengaruh, perubahan, tujuan bersama, dan ada tanggung jawab untuk mewujudkan sesuatu. Tentu saja ada banyak sekali tokoh-tokoh pemimpin terkenal di dunia yang membawa perubahan bagi banyak orang. Tentu saja perubahan tersebut dapat menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejak mereka. Nah, kepemimpinan itu penting untuk disadari, dan kita membutuhkan kepemimpinan karena kepemimpinan itu memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk mengarahkan, menggerakkan, dan mengorganisir orang-orang untuk mencapai tujuan bersama. Next. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai pengertian dari kepemimpinan itu sendiri. Nah, kepemimpinan itu apa? Dijelaskan di slide bahwa kepemimpinan adalah hubungan pengaruh antara pemimpin dan pengikut yang menginginkan perubahan nyata dan hasil yang mencerminkan tujuan bersama. Maksudnya apa? Bahwa kepemimpinan itu tercipta dari adanya hubungan antara pemimpin dan pengikut. Kepemimpinan tidak akan terwujud tanpa adanya pengikut, di mana seorang pemimpin memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengikutnya, dengan tujuan untuk mencapai perubahan nyata dan mencapai tujuan bersama. Nah, kita ambil contoh, misalnya di dalam suatu organisasi, di dalam unit departemen penjualan. Nah, di situ ditetapkan seorang pemimpin untuk mengarahkan rekan-rekannya supaya bisa bekerja di dalam unit tersebut dengan baik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencapai target penjualan secara tepat waktu. Nah, sebagai seorang pemimpin yang baik, pemimpin harus bisa mengarahkan, memberikan motivasi, dan menginspirasi kepada rekan-rekannya atau kepada pengikutnya. Nah, dengan demikian, kepemimpinan yang efektif di dalam tim akan mencerminkan perubahan dan hasil nyata, yaitu tercapainya target penjualan di dalam unit organisasi tersebut. Next. Nah, selanjutnya ada 6 elemen-elemen dalam kepemimpinan. Nah, di sini bisa dilihat di slide, ada influence, intention, personal responsibility and integrity, change, shared purpose, and follower. Nah, bagaimana sih keterkaitan ke-6 elemen ini? Nah, bagi elemen yang pertama, influence, di sini dibilang bahwa kepemimpinan melibatkan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Seorang pemimpin harus mampu mempengaruhi kelompok atau individu untuk mencapai tujuan bersama. Lalu, intention atau niat. Di sini seorang pemimpin harus memiliki niat yang jelas dan jujur dalam memimpin. Niat yang baik menunjukkan integritas dan komitmen terhadap kebaikan bersama. Niat yang kuat dan jelas akan memberikan arah yang tepat bagi pemimpin dan bagi para pengikutnya. Elemen yang ketiga adalah personal responsibility and integrity, atau tanggung jawab pribadi dan integritas.
Seorang pemimpin harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya. Integritas di sini dimaksud adalah dapat menunjukkan konsistensi antara nilai-nilai yang dianut dengan tindakan yang dilakukan. Pemimpin yang memiliki integritas akan dapat mempengaruhi para pengikutnya untuk bertindak secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Elemen keempat, change atau perubahan, yaitu pemimpin harus mampu menghadapi dan mengelola perubahan yang terjadi dalam lingkungan organisasi. Pemimpin mampu menyesuaikan strategi, merubah kebijakan, dan menginspirasi orang lain untuk bertindak di dalam kepemimpinan. Elemen selanjutnya adalah share purpose atau berbagi tujuan. Maksudnya, seorang pemimpin harus mampu membagikan tujuan dan visi bersama kepada para pengikutnya. Pemimpin harus bisa memberikan pemahaman yang jelas tentang apa yang ingin dicapai dan mengapa tujuan tersebut penting untuk memotivasi para pengikutnya. Dan terakhir adalah followers atau pengikut. Di sini kepemimpinan tidak akan terjadi tanpa adanya pengikut. Sehingga pemimpin harus mampu mempengaruhi dan membangun hubungan baik dengan para pengikutnya. Nah, secara keseluruhan, kesinambungan keenam elemen ini akan menciptakan atau membentuk kepemimpinan yang efektif, di mana kepemimpinan yang efektif ini dapat memungkinkan pemimpin untuk mencapai hasil yang diinginkan dan memperoleh dukungan dari pengikutnya. Next. Nah, berikut ini adalah contoh 3 tokoh pemimpin dunia yang cukup terkenal dengan kisah-kisah yang menarik di dalamnya. Nah, kita bahas yang tokoh pertama adalah Wendy Cobb. Wendy Cobb ini adalah seorang mahasiswa senior di salah satu universitas di Amerika Serikat, di mana dia mengemukakan gagasannya yang diberi nama Korporasi Perdamaian untuk Guru. Dia juga mendirikan salah satu organisasi yang bernama Teach for America, di mana organisasi ini adalah organisasi pendidikan yang paling dihormati di Amerika Serikat. Dan organisasi ini telah mengubah pendidikan menjadi lebih baik dan terus memanfaatkan atau memberikan manfaat bagi para lulusan perguruan tinggi. Nah, selanjutnya tokoh Barbara Van Dehlen. Nah, beliau ini adalah psikolog klinis, di mana dia bekerja dengan mengabdikan diri kepada anak-anak yang berada di wilayah Amerika Serikat. Nah, pada suatu ketika, Barbara merasa prihatin terhadap dampak perang yang terjadi di negara Irak dan di negara Afghanistan, sehingga dampak dari perang tersebut mengakibatkan adanya gangguan jiwa dan kesehatan bagi para tentara, bagi para veteran, dan bagi keluarga mereka. Oleh karena itu, beliau menggerakkan sebuah organisasi yang diberi nama Give an Hour, di mana organisasi ini bertujuan untuk menyediakan layanan gratis yang memberikan bantuan dan harapan bagi anggota militer yang mengalami dampak kesehatan. Nah, tokoh ketiga adalah Robert Chambers. Nah, beliau ini adalah seorang pekerja sebagai penjual mobil yang berusia 62 tahun. Dalam suatu hal, ia merasa tidak suka terhadap tindakan dealer yang memangsa pelanggannya itu dengan tidak baik kepada pelanggan yang berpenghasilan rendah. Nah, oleh karena itu, Robert memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dia mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama More Than Wheels, di mana organisasi ini bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah supaya bisa membeli mobil dengan harga yang murah dan dengan persyaratan kredit yang baik. Tentu saja organisasi ini sudah bekerja sama dengan bank, di mana organisasi ini juga menjamin pinjaman dan membantu mereka, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, untuk mengelola keuangan mereka. Nah, dari ketiga contoh tokoh ini dapat memberikan kita pelajaran dan motivasi supaya kita juga bisa bergerak untuk mengikuti jejak mereka. Bisa di-next?
Selanjutnya, saya akan membahas ke poin kedua, the new reality for leaders. Realitas bagi seorang pemimpin itu seperti apa? Bisa dilihat. Nah, di sini kita melihat tantangan terbesar apa yang dihadapi oleh seorang pemimpin. Nah, tantangan terbesar yang dihadapi oleh seorang pemimpin saat ini adalah adanya perubahan dunia yang menginginkan paradigma baru dalam kepemimpinan. Di sini terjadi perubahan paradigma lama ke paradigma baru. Nah, bisa dilihat di gambar di slide. Perubahan tersebut terdiri dari yang pertama adanya perubahan dari stabilizer di paradigma lama berubah menjadi change manager ke paradigma baru. Lalu dari controller ke fasilitator, dari kompetitor ke kolaborator, dari diversity avoider ke diversity promoter, dan terakhir dari hero ke humble. Nah, masing-masing perubahan ini tentu ada penjelasannya yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Tetapi untuk dua poin yang pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu. Maksud dari yang pertama ini, from stabilizer to change manager. Nah, maksud dari pergeseran peran kepemimpinan pertama ini mengacu pada pergeseran peran kepemimpinan dari fokus menjaga stabilitas dan status quo ke arah mengelola perubahan. Nah, seorang pemimpin yang berperan sebagai stabilizer pada paradigma yang lama cenderung mempertahankan keadaan yang sudah ada dan mencegah perubahan yang signifikan. Akan tetapi, peran seorang pemimpin pada paradigma yang baru sebagai change manager, beliau mungkin cenderung melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan, mengembangkan strategi perubahan, dan mengkomunikasikan visi perubahan kepada para pengikutnya atau followersnya. Lalu yang kedua, from controller to facilitator. Maksudnya, pada perubahan ini merujuk pada pergeseran peran kepemimpinan dari kontrol atau pengendalian yang kuat menuju ke fasilitasi atau memberikan dukungan kepada para pengikutnya. Pemimpin sebagai controller cenderung memberikan perintah dan mengendalikan semua aspek tugas dan keputusan tanpa ada campur tangannya pengikut. Sedangkan pada era fasilitator, pemimpin memungkinkan pengikutnya untuk turut ikut andil dalam tugas, mengambil inisiatif, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Di sini pemimpin sebagai fasilitator adalah menjadi fasilitator komunikasi di mana memberikan informasi kepada para pengikutnya, sebagai fasilitator kolaborasi, dan sebagai pengembangan keterampilan untuk para pengikutnya. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Irvin. Oke, dari kompetisi menjadi kerjasama. Nah, pemimpin yang hebat itu bisa memanfaatkan ide dari timnya untuk mengambil keputusan. Nah, bagaimana mungkin jika timnya itu memiliki budaya yang sangat berkompetisi gitu, di mana mereka itu saling ingin menang gitu. Nah, kan nggak memungkinkan gitu untuk mendapatkan ide atau apapun itu. Nah, sehingga pemimpin itu harus bisa membuat budaya yang bekerja sama sehingga pemimpin itu bisa mendapatkan ide-ide atau bakat-bakat dari timnya. Nah, selanjutnya from diversity avoider to diversity promoter. Nah, orang yang memiliki background yang sama itu memiliki kecenderungan yang berpikir itu sama juga. Misalnya dalam mengatasi masalah, mereka itu juga berpikir solusi yang sama gitu. Nah, sehingga saat muncul banyak masalah yang terjadi, itu masalahnya itu tidak kreatif untuk disolusikan, sehingga masalahnya itu tidak dapat diselesaikan dengan benar. Nah, sehingga banyak perusahaan itu yang sekarang ini itu merekrut karyawan dengan background yang berbeda-beda, sehingga saat masalah muncul, itu banyak solusi yang bisa diberikan dari berbagai background. Nah, oke, selanjutnya from hero to humble. Nah,
kan pemimpin itu nggak memungkinkan ya untuk bisa mengambil keputusan yang benar setiap saat. Sehingga pemimpin itu harus mendapatkan saran, kritikan, atau masukan. Nah, untuk bisa menerima hal itu, pemimpin itu tidak boleh memiliki ego yang terlalu tinggi. Nah, sehingga saat pemimpin yang mendapatkan masukan, dia tuh bisa menjalankan masukannya itu dengan benar. Oke, next. Habis itu lanjut ke poin 1.3. How leadership differs from management. Apa perbedaan pemimpin dengan pihak manajemen, Nah, pada dasarnya manajemen itu lebih mengarah pada mengarahkan sumber daya, membuat laporan di situ mengarahkan sumber daya sama untuk mengalokasikan. Nah, sedangkan leadership itu lebih ke arah visi, misi, atau pada dasarnya itu leadership itu lebih mengarah pada hati dengan hati gitu, dengan tim gitu. Nah, untuk lebih jelasnya itu bisa dilihat di tabel samping kiri perbedaan manajemen dan leadership. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, perbedaan berikutnya ini ada aligning followers atau menyelaraskan pengikut, di mana kepemimpinan berkaitan dengan mengkomunikasikan visi dan mengembangkan budaya bersama, serta serangkaian nilai inti yang dapat mengarah pada kondisi masa depan yang diinginkan. Jadi, kepemimpinan memberikan kesempatan belajar sehingga orang dapat mengembangkan pikiran dan kemampuan mereka, juga bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Next. Lalu perbedaannya juga ada building relationship, di mana kepemimpinan ini berfokus pada investasi lebih banyak pada orang-orang sehingga mereka bersemangat dan terinspirasi untuk mencapai tujuan. Namun, di sisi lain ada peran kepemimpinan untuk menarik dan memberi energi kepada orang-orang, memotivasi mereka melalui tujuan dan tantangan, bukan dengan imbalan atau hukuman. Next. Berikutnya ada developing personal leadership qualities yang bisa diartikan mengembangkan kualitas kepemimpinan pribadi. Mengembangkan kualitas kepemimpinan membutuhkan kerja keras. Agar kepemimpinan dapat terwujud, para pemimpin mungkin harus menjalani perjalanan penemuan diri dan pemahaman pribadi. Lalu bertindak berdasarkan keyakinan, pikiran yang terbuka untuk menyambut ide-ide baru daripada pikiran tertutup yang mengkritik ide-ide baru tersebut. Lalu bersedia menjadi non-konformis, jadi tidak setuju dan mengatakan tidak ketika hal tersebut melayani kebaikan yang lebih besar dan menerima ketidaksesuaian dari orang lain daripada mencoba menekan semua orang ke dalam pola pikir yang sama. Next. Perbedaan yang terakhir itu ada creating outcomes. Jadi kepemimpinan menciptakan perubahan seperti perubahan radikal dalam budaya kelincahan dan integritas yang membantu organisasi berkembang dalam jangka panjang dengan mendorong keterbukaan dan kejujuran, hubungan yang positif dan inovasi yang jangka panjang. Next. Poin berikutnya itu terkait dengan evolving theories of leadership. Jadi di sini tuh ada berbagai teori kepemimpinan dapat dikategorikan ke dalam 6 pendekatan dasar. Next. Untuk teori yang pertama itu ada teori orang besar, di mana kepemimpinan mengadopsi keyakinan nih bahwa para pemimpin yang selalu dianggap sebagai laki-laki, terlahir dengan sifat-sifat kepemimpinan heroik dan kemampuan alamiah untuk berkuasa dan berpengaruh. Yang kedua itu ada teori sifat studi. Pemimpin yang lebih besar dari kehidupan ini mendorong penelitian tentang berbagai sifat yang mendefinisikan seorang pemimpin. Lalu teori yang ketiga, perilaku kegagalan, yang mengidentifikasi seperangkat sifat kepemimpinan yang universal. Keempat itu ada teori contingency, menganalisis situasi mereka dan menyesuaikan perilaku mereka untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan. Lalu yang kelima ada teori pengaruh, mengkaji proses pengaruh antara pemimpin dan pengikut. Dan teori yang terakhir, yang keenam, itu relasional, di mana ini tuh
sebuah pertanyaan bagaimana para pemimpin dan pengikut berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya masuk ke dalam model evolusi daripada kepemimpinan itu sendiri. Nah, ini dibagi menjadi 4 yang berkaitan dengan teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di era yang pertama itu dinamakan dengan Great Person Leadership. Nah, ini berkaitan dengan Great Man and Traits Theories, yaitu yang mengungkapkan pendapat bahwa para pemimpin itu lahir karena memiliki karakteristik alami yang mengarah kepada kepemimpinan yang sukses. Kayak misalkan punya karisma, kepercayaan diri, dan juga keberanian. Nah, era ini biasanya terjadi dalam ruang lingkup dengan skala yang lebih kecil pada lingkungan yang lebih stabil. Misalkan contoh, para pekerjanya hanya melibatkan kerabat-kerabat saja, sehingga pemimpin itu dipahami sebagai pahlawan tunggal yang bisa melihat gambaran besar tentang bagaimana segala hal itu bisa saling terkait. Era yang kedua itu dinamakan dengan rational management. Nah, ini berkaitan dengan behavior dan juga contingency theories yang mengidentifikasi perilaku tertentu yang dapat mengarah pada keberhasilan kepemimpinan termasuk pada faktor-faktor situasional tertentu. Nah, era ini biasanya terjadi pada lingkungan yang stabil, pada kondisi organisasi yang telah mulai tumbuh begitu besar, sehingga memerlukan aturan dan juga prosedur standar untuk memastikan bahwa kegiatan itu dilakukan secara efektif dan juga efisien. Nah, era ketiga itu dinamakan dengan team or lateral leadership. Nah, ini berkaitan dengan influence theory, yaitu kepemimpinan dilihat sebagai kemampuan untuk mempengaruhi dan juga menginspirasi orang lain terlepas daripada posisi formalnya. Era ini tuh muncul pertama kali pada embargo minyak OPEC tahun 1972 sampai 1973, di mana suatu organisasi itu dinilai tidak stabil gitu, dan cara kepemimpinan rasional juga nggak dianggap relevan lagi, sehingga dibutuhkan influence sebagai salah satu komponen penting untuk mengubah struktur dan juga budaya dari suatu organisasi. Yang terakhir, itu dinamakan dengan agile leadership. Nah, ini berkaitan dengan relational dan juga level 5 leadership, yaitu menekankan kepada pentingnya hubungan interpersonal yang kuat, seperti rendah hati dan juga tekad yang kuat antara pemimpin dan juga anggota timnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Boleh next? Selanjutnya masuk kepada poin 1.5, yaitu kepemimpinan itu dapat dipelajari. Next. Nah, pemimpin itu seringkali gagal dalam mengusahakan upaya yang kolaboratif, karena mereka masih terjebak ke dalam paradigma lama dalam menerapkan kontrol, stabilitas, dan lain-lain. Nah, ada penyebutan khusus yang menggambarkan kondisi ini yang disebut sebagai derailment, atau fenomena di mana seorang manajer itu dengan catatan prestasi yang mengesankan sebelumnya dalam mencapai suatu tingkat tertentu, tetapi kemudian mengalami kesulitan dan tidak bisa melanjutkan kemajuan karirnya karena ketidakcocokan antara kebutuhan pekerjaan dan juga keterampilan serta kualitas pribadi yang dimiliki. Misalkan contoh, ada seorang manajer itu dinilai nggak baik dalam ada seorang manajer yang dinilai sangat baik dalam mengelola tim kecil dengan pendekatan yang sangat terseal. Tapi ketika dipromosikan ke posisi yang lebih eksekutif, dia mengalami derailment gitu. Karena dia merasa bahwa adanya ketidakcocokan antara kualitas pribadinya dengan tuntutan pekerjaan pada tingkat yang lebih tinggi, sehingga nanti dampaknya adalah dapat menyebabkan kinerja yang menurun, konflik, dan juga bahkan kegagalan dalam peran yang baru. Next. Selanjutnya ada 5 kesalahan fatal yang seringkali pemimpin buat sehingga menyebabkan kegagalan. Yang pertama, itu adalah masalah kinerja. Nah, ini adalah berkaitan dengan kegagalan dalam mencapai tujuan bisnis karena terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mempromosikan diri sendiri, ketidakmampuan untuk memenuhi janji, ataupun kurangnya perhatian pada prioritas. Misalkan contoh, ada manajer yang menghabiskan waktu untuk memamerkan prestasinya sendiri kepada atasan, tetapi kemudian pada akhirnya dia nggak bisa mencapai target. Yang kedua, itu masalah dengan hubungan. Nah, ini berarti dia bersikap tidak peka, manipulatif, kritis, tidak dapat dipercaya oleh rekan-rekan sejawatnya. Misalkan contoh, ada seorang manajer yang seringkali mengkritik rekan-rekan sejawatnya secara terbuka di depan umum.
Nah, ini nanti bisa menyebabkan yang namanya ketidaknyamanan atau bahkan merusak hubungan antar tim. Yang ketiga, itu kesulitan untuk berubah, yaitu tidak belajar dari yang namanya feedback atas kesalahan yang dibuat sebelumnya. Terus nggak mampu juga menangani tekanan, serta tidak mampu mengubah gaya manajemen untuk memenuhi tuntutan baru. Misalkan contoh nih, ada seorang manajer yang seringkali dapat feedback dari rekan-rekannya, bawahannya, tetapi dia tetap kekeh nih untuk berpegang pada cara-cara lama tanpa upaya untuk memperbaiki diri. Lalu yang keempat, ada kesulitan dalam membangun dan memimpin tim. Nah, ini berkaitan dengan pengelolaan yang buruk terhadap bawahan, ketidakmampuan untuk melakukan pekerjaan melalui orang lain, dan tidak mengidentifikasi dan merekrut orang yang tepat. Misalkan contoh, seorang manajer itu nggak mengambil langkah-langkah untuk membantu timnya untuk tumbuh dan berkembang. Dia juga nggak bisa melihat potensi yang ada dalam tim-timnya, seperti itu. Lalu yang terakhir ada pengalaman manajemen yang terlalu terbatas, yaitu ketidakmampuan untuk bekerja secara efektif atau berkolaborasi di luar fungsi yang dijalani saat ini. Misalkan contoh ada seseorang yang telah berhasil sebagai seorang manajer dalam departemen pemasaran. Namun kemudian ketika dipindahkan ke departemen keuangan, dia justru merasa kesulitan dalam berkolaborasi. Seperti itu. Boleh next? Selanjutnya ada perilaku baik dari para pemimpin. Nah, ini dipelajari dari ada in the lead dari versinya Google. Secara ringkas, ini pada tahun 2015 Google itu diakui sebagai perusahaan terbaik untuk bekerja selama 6 tahun berturut-turut oleh majalah Fortune. Nah, departemen sumber dayanya yang dinamakan dengan People Operation itu selalu memantau kesejahteraan karyawan dengan cermat, menggunakan data juga untuk selalu perbaikan gitu. Nah, Google ini juga selalu melakukan yang namanya analisis ulasan kinerja dan juga memberikan umpan balik gitu. Dan juga Google mengidentifikasi adanya 8 perilaku yang menjadi aturan yang menjadi poin untuk menunjukkan bahwa adanya pemimpin yang baik. Yang pertama, itu seorang pemimpin itu bisa menjadi coach yang baik. Yang kedua, memberdayakan tim dan menghindari yang namanya micromanagement. Yang ketiga, menunjukkan minat pada kesuksesan dan juga kesejahteraan pribadi para anggota tim. Yang keempat, menjadi pribadi yang berfokus pada produktivitas dan juga hasil. Yang kelima, menjadi komunikator yang baik dan mendengarkan tim. Yang keenam, membantu karyawan dalam pengembangan karir. Yang ketujuh, memiliki visi dan strategi yang jelas untuk tim. Dan yang terakhir, memiliki keterampilan teknis kunci untuk memberikan saran kepada tim. Boleh next? Selanjutnya kita masuk ke dalam poin 1.6, yaitu menguasai seni dan ilmu dari kepemimpinan itu sendiri. Boleh next? Nah, seringkali kita tuh diperhadapkan dengan pertanyaan, apakah pemimpin itu terlahir atau dibentuk? Nah, mungkin benar ada beberapa orang yang terlahir sebagai pemimpin, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa setiap orang juga dapat belajar untuk menjadi pemimpin yang baik. Nggak peduli bagaimana karakter alami yang mereka miliki. Nah, kepemimpinan itu berkaitan dengan art maupun science. Dia dikaitkan dengan art karena kepemimpinan itu nggak hanya dipelajari dari buku-buku aja, tapi butuh experience atau butuh pengalaman, seperti itu. Butuh latihan, butuh pengembangan pribadi. Lalu dikatakan sebagai science, itu berkaitan dengan pengetahuan yang semakin berkembang dan juga fakta-fakta objektif yang menggambarkan proses kepemimpinan dan bagaimana menggunakan keterampilan kepemimpinan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, inilah yang kita pelajari dalam e-book ataupun kursus tentang kepemimpinan, seperti itu. Yang terakhir, boleh next? Boleh next lagi? Nah, gambaran buku ini, buku leadership, itu dia akan selalu berkaitan dengan gimana caranya kita bisa merefleksikan pergantian kepada paradigma kepemimpinan yang baru. Nah, di sini kita akan belajar tentang learning to be a leader, gimana caranya menjadi seorang pemimpin. Yaitu caranya yang pertama tentunya kita pasti selalu berlatih melakukan tindakan-tindakan kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya meniru pemimpin-pemimpin yang sukses. Ketiga, cari mentor untuk memberikan umpan balik. Keempat, selesaikan kursus kepemimpinan untuk meningkatkan keterampilan. Dan yang terakhir, berusaha untuk mengembangkan sifat-sifat pribadi seperti empati dan juga kesabaran. Boleh next? Yang terakhir ada kasus, ini berkaitan dengan Sales Engineering Division. Next. Nah, kasus ini secara singkat menjelaskan yang pertama adalah latar belakang itu
DGL International, produsen peralatan kilang minyak, itu menugaskan John Terrell untuk memimpin divisi teknik penjualan yang menghadapi masalah produktivitas rendah. Lalu tantangannya adalah divisi ini memiliki insinyur berkualitas tinggi namun produktivitasnya rendah karena terbebani oleh laporan yang tidak produktif. Lalu tindakan yang dilakukan Terrell adalah melakukan pertemuan dengan insinyur, mendengarkan keluhan dan menyadari perlunya perubahan. Ia membebaskan insinyur untuk bekerja dengan pelanggan dan juga tim mandiri. Selanjutnya pengaruhnya adalah Terrell memutuskan untuk mengurangi campur tangan manajemen atas insinyur, ia menghentikan laporan yang tidak produktif, dan mengemukakan bahwa laporan bulanan ringkas dari kantornya sudah cukup. Next. Dan ada 3 pertanyaan terakhir yang perlu dijawab. Pertanyaan pertama, apakah gaya kepemimpinan John Terrell sesuai dengan definisi kepemimpinan dalam gambar 1.1? Apakah manajemen ke atas adalah bagian dari tugas seorang pemimpin? Jawabannya adalah gaya kepemimpinan John Terrell memiliki kesesuaian dengan definisi kepemimpinan dalam gambar 1.1. Terrell menunjukkan kemampuan mendengarkan dan memahami keluhan timnya, serta mengambil tindakan untuk mengatasi masalah produktivitas. Manajemen ke atas merupakan bagian penting dari tugas seorang pemimpin, terutama dalam mengubah kondisi yang tidak produktif. Boleh next? Pertanyaan kedua, dalam era kepemimpinan apa Terrell beroperasi? Bagaimana dengan markas besar? Jawabannya, Terrell beroperasi dalam era kepemimpinan yang menekankan pada partisipasi dan keterlibatan tim. Ia berfokus pada memahami kebutuhan timnya dan memberikan otonomi kepada mereka. Markas besar, di sisi lain, mungkin masih beroperasi dalam era kepemimpinan yang lebih tradisional, di mana campur tangan dan pengawasan atas bawahan masih umum terjadi. Yang next. Lalu pertanyaan terakhir, apakah pendekatan yang akan Anda pilih dalam situasi ini? Bagaimana Anda memperkirakan tanggapan eksekutif senior terhadap tindakan Terrell? Jawabannya adalah, dalam situasi ini, pendekatan alternatif yang mungkin diambil adalah dengan merampingkan downsizing proses pelaporan yang tidak produktif dan memberikan insinyur lebih banyak kebebasan untuk bekerja pada tugas inti mereka. Tanggapan eksekutif senior terhadap tindakan Terrell mungkin akan bervariasi. Mereka dapat menghargai upayanya untuk meningkatkan produktivitas, tetapi juga mungkin mempertanyakan mengapa laporan-laporan tersebut diperlukan sebelumnya. Next. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.